Sekelompok anak muda kreatif di Kota Padang sulap sampah plastik yang kerap menjadi masalah di tengah masyarakat jadi barang bernilai jual tinggi. Berbagai barang yang dihasilkan diantaranya berupa mebel yang cantik dan estetik. Sampah plastik sering jadi masalah di tengah masyarakat karena tak bisa terurai begitu saja. Namun di tangan sekelompok anak muda kreatif di Kota Padang, Sumatera Barat, sampah plastik disulap menjadi barang cantik yang memiliki nilai jual tinggi. Di workshop yang terletak di kawasan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang inilah sampah plastik dikumpulkan. Mulai dari tutup botol, kaleng plastik, ember plastik, dan jenis sampah plastik lainnya. Rovans Farliandana, salah satu anggota kelompok pemuda kreatif, mengatakan, dalam prosesnya, seluruh sampah plastik itu dihancurkan dengan cara dipotong kecil-kecil. Cacahan plastik itu selanjutnya dicetak dengan bentuk yang diinginkan, lalu dibakar menggunakan oven. Hasilnya menjadi sebuah karya seni plastik dengan warna-warni yang cantik dan estetik. Selanjutnya, olahan sampah itu dibuat menjadi berbagai macam produk seperti kursi, meja, jam dinding, serta banyak lagi yang lainnya. Semuanya Iya, memang 1,5 cm kami bikin. Jadi kami mencoba untuk mengkreasikan produk yang memang dengan ketebalan 1,5 cm, Bang. Nah, jadi sebenarnya ini produk kami ini kan kami mencoba untuk menjadi sebuah pilihan pengganti kayu sebenarnya, ataupun pengganti papan triplek. Nah, nantinya produk lembaran plastik ini bisa kita ciptakan menjadi produk yang seperti yang biasanya menggunakan kayu, nanti bisa kita ganti menggunakan papan plastik begitu. Karena kalau kayu mungkin sedikit ya ada perbedaan juga dengan produk kami. Tapi nantinya ini kan berbagai jenis warna ataupun ciri khas yang bisa kita ciptakan begitu. Apa aja Bang, kursi atau Produk yang kami ciptakan untuk saat ini itu masih pada kursi, meja, ada juga ini jam dinding, terus ada juga tempat letak bunga, habis itu ada juga tempat tatakan minuman, tempat tatakan gelas, dan ya mungkin produknya kami masih fokus di produk tersebut saja dulu. Harganya sendiri Bang? Nah, kalau untuk harganya sendiri ini cukup ekonomis harganya, dan bisa dikatakan cukup terjangkau. Contohnya untuk kursi yang ini saja yang data itu bisa sekitar itu 300.000. Nah, karena produk itu bisa warnanya bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan ataupun pesanan juga begitu, Bang. Terus ada juga untuk tatakan gelas itu sekitar 10.000 sampai 12.000. Ada juga tempat letak bunga mungkin sekitar 50.000, Bang. Untuk pemasaran kita saat ini bagaimana? Nah, kalau untuk pemasaran sendiri itu mungkin ada beberapa opsi yang kami lakukan. Pertama mungkin melalui media sosial, karena media sosial salah satu sarana untuk informasi media yang cukup gampang dan bisa menjangkau lebih luas begitu. Selanjutnya kami juga memasarkan melalui marketplace seperti Shopee. Nah, terus nantinya kami juga berusaha untuk menawarkan produk ini secara langsung ke target konsumen kami, seperti mungkin ke instansi pemerintahan ataupun pihak swasta yang bisa menjadi target menggunakan produk kami begitu. Sejauh ini kesulitannya apa aja, Bang? Oke. Kalau untuk kesulitan itu sendiri sebenarnya kami karena masih di awal, kesulitan itu lebih kepada prosesnya. Nah, karena kami mempelajarinya otodidak, karena mungkin untuk di Padang sendiri masih belum ada unit usaha seperti kami. Jadi kami saat ini mungkin untuk proses produksinya itu masih ada sedikit kendala, tapi dalam artian kendala tersebut pasti akan kami tanggulangi dan kami cari jalan solusinya ataupun langkah yang lebih efektif dan efisien begitu, Bang. Untuk satu produk tuh lama pengerjaan berapa lama? Oke. Dari awal sampai jadi? Dari awal sampai jadinya. Kira-kira. Mungkin kita bedah lagi untuk menciptakan sebuah produk itu mungkin ada beberapa step begitu. Mungkin pada awalnya step itu mungkin pemilahan. Untuk pemilahan itu sendiri biasanya dalam tahapan produksi kami itu kami membutuhkan waktu sekitar 3 hari habis melakukan pemilahan. 3 hari itu untuk menciptakan sekitar 30 kursi. Nah, habis untuk memproduksinya itu kami mungkin memproduksinya per lembar habis lagi. Pencacahan itu biasanya sejam itu sekitar 30 kilo.
Nah, mungkin kalau dengan jumlah plastiknya sekitar 1 ton, mungkin itu butuh waktu sekitar 2 hari lah untuk mencacahnya, ataupun satu hari paling cepat. Selanjutnya itu baru proses ke pengovenan. Proses pengovenan ini membutuhkan waktu untuk sekitar 3-5 kilo oven itu. Material yang kita oven itu butuh waktu sekitar 47 menit begitu. Nah, yang cukup lama itu dalam proses pengovenan, karena karena kami saat ini masih sedikit terkendala dalam alat. Nah, mungkin kami itu butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan pengovenan. Mungkin kalau ada kedepannya sudah ada kapasitas alat yang lebih mumpuni, mungkin kami bisa meringkas waktu produksinya begitu. Selain keterbatasan alat nih Bang, Iya. untuk pasokan bahan bakunya sendiri dapat dari mana ya Bang? Oke, kalau untuk pasokan baku sebenarnya untuk sampah ini sangat-sangat melimpah, karena ya setiap rumah tangga itu pasti menghasilkan sampah plastik. Itu sudah kami dicoba ke setiap rumah-rumah begitu Bang. Nah, tapi masalahnya kan sampah plastik apakah sudah sampah di rumah tangga itu apakah sudah dipilah atau belum. Nah, untuk kami sendiri, kami ini juga mencoba untuk kerjasama dengan bank sampah, karena bank sampah salah satu lembaga yang sangat membantu kami karena bisa menyentuh sampai ke masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang sudah terpilah dan sampah yang dibutuhkan oleh kami. Selain itu kami juga mengambil dari pengepul ataupun pemulung yang biasanya mengumpulkan sampah-sampah plastik di masyarakat begitu. Beragam karya dari sampah plastik ini dijual mulai harga Rp10.000 sampai Rp500.000. Bahkan, mereka telah memasarkan produknya melalui media sosial dan online shop hingga keluar daerah Kota Padang. Terhitung dalam 1 bulan, para pemuda kreatif ini bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Ara Berkariwi, Nasional TV melaporkan.